Belum kita menuju ke aplikasinya ya Bu ya, kami ingin menyampaikan dulu dasar adanya pemadanan NIK NPWP, yaitu dengan dikeluarkannya PMK 136 garing PMK 03 garing 2023. Ini tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Namun pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan orang pribadi karena memang di Rumah Sakit Elizabeth ini sebagian besar memang wajib pajak orang pribadi ya Bu ya. Nah ini perlu Bapak Ibu ketahui. Latar belakang dikeluarkannya PMK ini oleh pemerintah, ini adalah pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa NPWP, nomor pokok wajib pajak orang pribadi, yang merupakan penduduk Indonesia, itu mengunduk kependudukan, TONIK. Nah, tujuan kebijakan ini pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Lalu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa nanti format NPWP yang baru, kalau kemarin itu pakai 15 digit ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang baru itu NIK 16 digit itu dijadikan NPWP. Dan ini nanti berlaku mulai 1 Juli 2024. Ini nanti semua. Kalau yang sampai dengan 30 Juni 2024 itu masih terbatas, jadi masih bisa menggunakan NPWP yang lama yang 15 digit. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk format NPWP baru, ini nanti berlakunya kemarin, ini sebenarnya sudah sejak 14 Juli 2022. Nah, ini sudah banyak yang melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri. Nah, mulai tahun 2024 ini sudah banyak yang pemadanan NIK dan NPWP-nya itu secara terotomatis. Jadi kalau memang NIK Bapak Ibu itu sudah valid, sudah sinkron dengan data NPWP, nah nanti secara otomatis sudah bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban Bapak Ibu semua. Nah, ini ketentuannya yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa sampai dengan 30 Juni 2024, NIK dan NPWP dengan format 16 digit, ini dilakukan pada layanan administrasi secara terbatas. Jadi, dengan menggunakan NPWP yang lama, yang 15 digit, itu digunakan. Namun nanti, per 1 Juli 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP nanti sudah menggunakan NPWP dengan format yang terbaru. Nah, untuk maksudnya wajib pajak yang sudah terdaftar sebelum PMK ini ya Bapak Ibu ya, itu perlu dilakukan pemadanan dengan data kependudukan, dilakukan klarifikasi kepada wajib pajak untuk data yang belum valid. Karena nanti NPWP format yang 15 digit itu hanya dapat digunakan sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, untuk WP baru
yang terdaftar setelah PMK 136 berlaku sampai dengan 30 Juni 2024, NIK-nya, NIK Bapak Ibu, diaktifasi sebagai NPWP. Nah, berarti nanti NPWP-nya 16 digit sesuai dengan NIK Bapak Ibu semua. Nah, apabila Bapak Ibu mendaftar baru, berikan NPWP dengan format yang masih 15 digit. Tapi nanti perlu dilakukan aktivasi sesuai dengan NIK. Bapak Ibu ya, dengan NPWP format lama itu hanya bisa digunakan sampai dengan 30 Juni 2024. Namun NPWP dengan format 15 digit yang terbit sebelum 1 Juli 2024 masih tetap berlaku. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan pembetulan atau penggantian kartu. Namun hanya perlu melakukan pemadanan NIK dan NPWP di DJP online. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, kalau apa namanya NIK sama NPWP-nya belum terotomasi secara sistem. Nah, di sini ada cara pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri. Nah, ini Bapak Ibu bisa melakukan melalui laman DJP online dengan alamat https djponline.pajak.go.id atau melalui call center Kering Pajak atau datang langsung ke KPP atau KP2KP terdaftar atau KPP yang terdekat dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa seandainya bisa melakukan mandiri melalui DJP online, nah itu supaya Bapak Ibu tidak perlu kehilangan waktu pajak untuk mengantri di kantor pajak. Namun apabila Bapak Ibu masih kesulitan untuk melakukan pemadanan NIK NPWP secara mandiri, itu bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP tempat Bapak Ibu terdaftar atau yang terdekat. Monggo silahkan mana yang menurut Bapak Ibu lebih efektif dan efisien. Nah, ini melalui laman DJP online ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan ini menampilkan tutorialnya. Ini saya izin untuk stop sebentar. Apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Jelas Bu suaranya. Suaranya ada Bapak Ibu? Videonya belum keputar Bu, masih tulisan ini masih list. Tampilannya masih ini Bu, Explorer. Oh, ini ya. Stop search.
Bu Muslimah, tampilannya masih ini Bu, belum. Oh, sebentar, ya. Mungkin di stop share screen-nya dulu aja, stop Iya, dulu. iya. Ya. Stop. Suara ibunya enggak ini dulu. Masalahnya Mas. Videonya di-share dulu. Person, lalu videonya piye carane? Share, share, lalu apa? Yang keluar apa itu? Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023, terhitung mulai 14 Juli 2022, terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2024, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Juli 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu, bagaimana jika Anda belum berhasil login menggunakan NIK? Lakukan tahapan berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id, login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP Anda, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP Anda. Di tas NIK. Lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, silakan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan login kembali. Digit. Gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada situs www.pajak.go.id. Pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, kunjungi www.pajak.go.id atau telepon Kering Pajak 500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi perpajakan terkini. Pajak kuat, Indonesia maju. Punyamu juga begini, Fe? Di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ubah profil.
Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek pada inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Kasih pada kolom yang disediakan, lalu klik ubah profil. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari klasifikasi. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha, usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik ubah profil. Memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik validasi. Data yang Anda masukkan akan validasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik tambahkan jika data yang diinput telah valid. Untuk keluarga lainnya, klik tombol edit berlogo pensil pada tab aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Tombol validasi. Klik ubah data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Bapak Ibu semua. Ini alur pemutakhiran melalui call center. Nah, ini call center 1-500-200 ya Bapak Ibu ya. Ini bisa by telepon. Ini nanti bisa validasi NPWP dan nanti validasi. Dan nanti ada petugas yang dari call center itu mengklarifikasi apa yang mengajukan validasi ini benar wajib pajak yang bersangkutan atau bukan. Nah, nanti setelah diketahui yang melakukan validasi ini memang wajib pajak sendiri, maka nanti akan ada rekam elemen perubahan data, baru nanti dokumen yang telah tervalidasi itu akan dikirim lewat email.
Nah, ini Bapak Ibu apa yang harus dipersiapkan dalam rangka implementasi. Nah, ini untuk pemutakhiran data mandiri orang pribadi, untuk data utamanya nanti Bapak akan NIK, nama, sama tempat tanggal lahirnya, ini harus dengan yang terdaftar di Dukcapil ya Bapak Ibu ya. Lalu juga data email sama nomor HP aktif Bapak Ibu. Kalau misalnya kemarin yang terdaftar di KPP Pratama itu ternyata emailnya sudah tidak aktif, sudah ganti, begitu juga HP-nya, bisa menyiapkan email dan nomor HP yang baru. Lalu data klasifikasi lapangan usaha. Nah, misalnya ada Bapak Ibu yang pekerjaannya mungkin kemarin pegawai swasta, namun saat ini menjadi pegawai negeri, diedit. Atau mungkin kemarin dokter umum, namun sekarang sudah menjadi dokter spesialis. Nah, itu nanti bisa diupdate di situ. Lalu data keluarga, ini Bapak Ibu siapkan kakak, karena nanti data istri, data anak-anak juga di-input ya Bapak Ibu ya, jadi siapkan fotokopi kakaknya. Nah, ini ada pertanyaan yang wajib pajak ini sudah menginput data mandiri, namun ternyata gagal disimpan, tidak dapat disimpan. Nah, ini setelah diteliti, ternyata data tempat lahir itu berbeda antara data lahir yang kemarin didaftarkan di DJP online, di Direktorat Jenderal Pajak, dengan data di Dukcapil. Nah, kalau ada kendala seperti ini, wajib pajak datang ke Dukcapil atau KPP terdaftar dengan membawa dokumen pendukung. Jadi bawa aja KTP sama KK. Nanti bisa ditelusuri ya Bapak Ibu ya. Yang salah ini sebenarnya data input di Dukcapil atau data pada waktu melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal. Jadi ini nanti perlu dipadankan dan dimutakhirkan. Nah, ini juga ada kasus yang proses validasinya itu gagal dilakukan. Nah, ini ternyata satu NIK itu terdaftar pada 2 NPWP. Nah, ini solusinya wajib pajak tersebut datang ke KPP wajib pajak terdaftar, lalu melakukan satu NPWP. Jadi NPWP mana yang mau digunakan itu masih tidak dihapus ya Bapak Ibu ya. Dan nanti NPWP yang salah yang sudah tidak digunakan itu dilakukan penghapusan, lalu Bapak Ibu melakukan pemutakhiran. Nah, ini juga ada kasus yang NIK double dengan orang lain Bapak Ibu. Ini biasanya terjadi kalau pendaftaran NPWP ini dilakukan oleh pemberi kerja. Kadang untuk perusahaan-perusahaan PT ya swasta atau CV itu kadang NPWP-nya itu dilakukan oleh pihak perusahaan. Jadi kadang mereka itu NIK-nya bisa ketukar sama orang lain atau mungkin double yang copy paste. Nah, untuk kalau ada kendala seperti ini, mohon untuk segera menghubungi Halo Dukcapil itu melalui WA 081190245156 dengan ganda. Nah, itu dengan format seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pagar NIK, pagar nama lengkap, pagar nomor KK, pagar nomor HP, pagar alamat email, dan pagar permasalahan. Lalu nanti Bapak Ibu ikuti aja dari admin Halo Dukcapil untuk mendapatkan kepastian NIK. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan kembali pemutakhiran data sehingga bisa menjadi valid.
ini apabila seorang istri itu NPWP-nya gabung dengan suami, sementara suami sudah meninggal dunia. Nah, ini bagaimana? Nah, ini wajib pajak tersebut segera melaporkan diri ke KPP terdaftar. KPP-nya di mana? Lalu menyelesaikan masalah perpajakan atas warisan yang belum terbagi atas nama suami. Lakukan penghapusan NPWP suami, lalu istri mendaftar lagi NPWP yang baru sebagai wajib pajak orang pribadi, lalu melakukan pemutakhiran data. Juga pemadanan NIK NPWP di DJP online atau langsung di KPP Pratama. Ya. Demikian Bapak Ibu untuk pemutakhiran NIK dan NPWP yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu Muslimah. Mohon izin jika ada yang bertanya, apakah dibuka pertanyaan? Boleh, silakan Ibu. Baik, silakan yang ingin ada pertanyaan, mohon bisa langsung disampaikan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas untuk segera nanti bisa pemadanan NIK NPWP sebelum 1 Juli 2024. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Vero ya? Iya. Saya mau tanya, Silakan, Bu. itu kan kemarin waktu itu saya pemindahan kebetulan saya dari Kalimantan, sudah pindah ke sini, ke Bekasi. Nah, untuk kartunya itu kita tetap ke sana atau bisa dikirim ke alamat sesuai KTP ya, Bu? KTP-nya pindah di Bekasi ya, Ibu ya? Sudah Bekasi. Ibu bisa kartunya, itu bisa elektronik lewat DJP online, Bu. Ibu bisa yang elektronik. Kalau memang mau memakai kartu yang fisik, kayak KTP itu ya, Bu ya, kayak itu bisa datang ke KPP Pratama terdekat, Ibu. Ibu bisa langsung terdaftarnya di Bekasi Utara atau Bekasi mana, Bu? Bekasi Barat. Ibu kalau memang ini Bekasi Utara dan Bekasi Barat kan memang berdekatan ya, Bu, paling selisih 100 meter ya. Itu silahkan datang langsung dengan catatan Ibu status NPWP-nya aktif. Kalau misalnya Ibu kemarin tahun 2023 sudah lapor SPT, niscaya NPWP Ibu kan sudah aktif. Nah, itu nanti Ibu tinggal ngisi formulir permohonan cetak ulang. Itu nanti bisa langsung ditunggu, Bu. Silahkan kalau memang Ibu mau cetak kartu, monggo. Yang terdekat silahkan. Atau memang langsung ke Bekasi Barat atau ke Bekasi Utara, ya monggo, enggak apa-apa. Itu memang berdekatan. Demikian, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi, Ibu? Monggo, silahkan. Ibu, maaf, ini ada pertanyaan yang di chat ya, Bu ya. Dari Dr. Dia Rusli, spesialis paru. Pertanyaannya, potong yang dengan NPWP lama, apakah otomatis tercatat di nomor NPWP sesuai NIK, Bu? Kalau yang baru nanti bisa dicek di DJP online. Ini tadi Bu coba dicek, masuk dulu ke DJP online, dan nanti masuk ke profil, nanti dicek di situ apakah sudah valid. Kalau memang sudah terotomasi, berarti nanti bisa masuk ke DJP online-nya pakai NIK. Berarti nanti secara otomatis NIK Bapak Dokter sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Tapi untuk bukti potongnya, Bu, yang dengan NPWP lama, apakah otomatis tercatat di nomor NPWP yang baru? Iya, nanti per 1 Juli, nanti semua ininya pakainya NIK, Bu, yang 16 digit. Berarti otomatis transfer gitu ya, Bu? Iya. Potongnya. Iya, tapi nanti kan dipastikan dulu ya, Bu, ya, dipastikan dulu
apakah NIK dan NPWP Bapak Dokter memang sudah valid. Kalau sudah valid nanti secara otomatis bisa digunakan oleh pihak Rumah Sakit Elizabeth untuk melakukan pemotongan. Ya. Oh, ya baik Bu. Lalu Iya. ada pertanyaan Ibu dari Dr. Monica Indah. Untuk NPWP, Iya. alamat dan NIK beda dengan waktu daftar NPWP. Oh, Bagaimana? itu nanti dilakukan pemutakhiran, Bu. Oh, Dilakukan pemutakhiran data, nanti sambil membawa KTP sama KK. oh iya, Dan nanti baik. kan ada formulir yang perlu diisi dan harus ditandatangani oleh wajib pajak sendiri. Oh, berarti harus datang ke kantor pajak ya Bu ya? Iya, kalau Baik. untuk pemutakhiran harus ke kantor pajak yang terdaftar ya Ibu ya. Oh iya, baik Bu. Iya, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Untuk Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Oh, monggo Pak. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Purwadi dari Humas. Iya. Pertanyaan saya hampir sama dengan yang ditanyakan Dokter Monik tadi terkait Oh iya. alamat. Jadi kalau saya lihat di kartu NPWP saya ini terdaftarnya di KPP Pratama Salatiga. Sementara untuk KTP saya itu sudah pindah ke Bekasi. Terkait pemutakhiran tadi itu ke KPP Salatiga atau ke Bekasi, Bu, kalau mau pemutakhiran? Untuk seperti itu nanti Bapak pindah KTP, Pak. KTP-nya sudah ke Bekasi kan ya? Nanti Bapak ngisi aja formulir pindah sekalian, Pak. Pemutakhiran data sekalian mengajukan pindah. Nanti Bapak bisa langsung di KPP Bekasi. Bapak alamatnya terdaftarnya di Bekasi mana, Pak? Di Bekasi, Kecamatan Kecamatan Rawalumbu. Oh, Rawalumbu berarti nanti ikutnya di Bekasi Utara. Jadi nanti Bapak bisa langsung datang ke KPP Pratama Bekasi Utara, nanti mengisi formulir pemutakhiran data, nanti melakukan pindah Pak, dilampiri sama fotokopi NPWP, fotokopi KTP, sama KK ya Pak ya. Baik Bu. Ya, pihak KPP yang akan mengirimkan berkas ke Salatiga. Baik, terima kasih Bu. Ya. Tambahan Pak, kalau tadi ada dua kasus, misalnya Bapak dulunya terdaftar di misalnya tadi di Salatiga, sekarang KTP-nya sudah Bekasi, maka itu permohonan pindah KPP. Nanti secara otomatis datanya dimutakhirkan sesuai data KTP sekarang, alamat dan sebagainya ya. Dan otomatis nanti ke kewajiban perpajakan Bapak, administrasinya semua pindah ke Bekasi. Ya, sesuai dengan nanti kecamatan mana atau kelurahan mana masuknya. Misalnya kalau Rawalumbu masuknya Bekasi Utara, berarti Bapak nanti administrasi perpajakannya pindah ke Bekasi Utara. Kalau misalnya Medan Satria, itu nanti Bekasi Barat. Dan administrasinya pindah ke Bekasi Barat. Kalau misalnya Bapak tadinya di KTP-nya di Rawalumbu, kemudian Bapak pindah ke Duren Jaya. Ini dua kelurahan masih di bawah Bekasi Utara. Jadi kalau masih satu KPP, tapi pindah alamat, tapi masih di satu KPP ya, administrasinya, Bapak tidak kemajuan pindah KPP, tapi cukup pemutakhiran data alamat saja. Ya, kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang Terima kasih. jelas? Iya. Ya baik, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan Ibu. Monggo. Silakan yang ingin bertanya. Ya, saya. Sebelum masuk ke Ibu. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya, saya mau pemutahiran KTP dan NPWP itu lewat DJP online.
tetapi ketika saya mau daftar itu dia minta EVIN. Nah terus EVIN ini gimana caranya ya biar bisa online juga gitu. Nah saya jadi nggak bisa masuk ke DJP Untuk online permintaannya ya. karena EVIN belum ada gitu maksudnya. Nah, jadi nggak bisa Pak, selama sinkronkan ini ke KTP. sudah pernah minta EVIN, Pak? Apa ini yang baru? Baru. Oh, kalau baru memang permintaannya harus di KPP terdaftar, Pak, untuk minta EVIN. Tapi kalau dulu Bapak sudah pernah minta tapi lupa, itu Bapak bisa kirim lewat email saja, itu lewat lupa.evin@pajak.go.id, lah nanti Bapak EVIN-nya bisa dikirim by email. Tapi kalau baru memang Bapak selama ini memang benar belum pernah ngurus EVIN ya Pak ya, belum pernah dapat sama sekali, itu Bapak bisanya datang ke KPP terdaftar. Atau mungkin terdekat bisa Pak, atau ke KPP Bekasi Utara. Kalau lewat telepon atau email nggak bisa? Kalau baru aturannya tidak bisa Pak, kalau memang masih benar-benar baru pertama kali minta EVIN. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Grace. Baik. Tadi maaf Bu, kalau untuk maafin itu bisa masuk ke lupa.pajak.evin.go.id ya Bu? Bu, lupa. Ya. lupa.evin@pajak.go.id. Oh, lupa.evin@pajak.id. @pajak.go.id. Oh ya. @pajak.go.id lah, nanti emailnya dikirim by email. Atau bisa ini Bu, download aplikasi M-Pajak dari Play Store atau Android Store, nanti daftar di nanti ada menu lupa EVIN, itu juga bisa. Oh ya, baik. Ada juga live chat. Live chat itu harus masuk dulu ke situs pajak.go.id. Nanti di belah kiri bawah ada menu live chat. Nah, dari situ juga bisa live chat. Tapi khusus lupa EVIN ya, bukan baru isi EVIN. Kalau baru memang harus datang ke KPP terdaftar atau KPP terdekat. Jadi orangnya harus datang langsung ya. Baik Pak.